Ini Ustazah lanjutkan untuk tadi video singkat ya tentang profil Bina Umat. Ini saya lanjutkan untuk sejarah singkat untuk Pondok Pesantren Bina Umat. Ini mulai berdiri tahun 2001. Hanya pondok saja ya, bukan masuk ke belum ke formal ya, belum masuk SMP atau SMA. Kemudian 2003 angkatan pertama dimulai untuk SMP-nya. Kemudian SMA kita 2006 ya, sehingga sudah hampir berapa tahun ini, 15-an ya, 15 tahun SMA kita gitu ya. Kemudian untuk SMP kita sudah hampir 18 tahunan ya. Kemudian MI setelah SMA SMP, MI 2017 itu kita mulai launchingkan ya untuk angkatan pertama di tahun ajaran 2017-2018. Siapa pendiri Ponpes Bina Umat? Ponpes Bina Umat ini di bawah Yayasan Bina Umat Mulia, dengan pengurus yayasan masih Ustadz Mustafa Ismail, kemudian Ustadz Soekarno, Ustazah Purbudi, dan Ustadz Ghazali ini ya. Kemudian untuk pengasuh Pondok Pesantren Bina Umat ini sudah mengalami 3 kali pergantian ya. Jadi yang pertama Ustadz Abu Umar ya, sebelum munculnya SMP dan SMA kita. Kemudian Ustadz Yarin Rahmat Insani, Kiai Haji Yarin Rahmat Insani 2003 sampai 2010, dan sampai hari ini pengasuh untuk Ponpes Bina Umat ini di bawah pimpinan Ustadz Haji Mustafa Ismail, LCMA, LLM sejak 2010 ya sampai sekarang. Kemudian untuk kepala kepengasuhan pondok juga mengalami pergantian dari 2001 sampai 2014 sampai hari ini gitu ya. Dari Ustadz Abu Umar kemudian ke Ustadz Yarin Rahmat Insani, Jamaluddin ya. Ini beliau sudah tidak ada di sini, Ustadz Yarin, Ustadz Jamaluddin ya. Kemudian Ustadz Lasmanto masih ada di sini ya, masih membersamai kita. Kemudian yang terakhir ada Ustadz Saiful Arif FT 2014 sampai sekarang ya. Nanti bagi yang belum mengenal, insya Allah besok setelah datang ke sini bisa berkenalan dengan, bisa bertaaruf dengan Ustadz Saiful Arif ya. Dan untuk Bina Umat ya, ini juga dari tahun ke tahun, dari periode ke periode mengalami perubahan ya, mengalami rotasi. Dari Ustadz Yarin Rahmat Insani, kemudian pernah juga Ustadz sampai ini beliau sudah Ustadz Samsul sampai hari ini masih menjadi ketua yayasan untuk Bina Umat, yayasan kita. Kemudian Ustadz Dirman masih bersama kita. Ustadz Munji Jakwar ini suaminya Ustazah Mahfazatun Nafisah ya. Jadi beliau sempat ada di sini. Kemudian saat ini beliau ada di bawah Menak ya. Kemudian Ustadz Hardono, Ustazah Dewi Sulistianingsih, sekarang Ustadz Hari Putranto yang insya Allah nanti juga akan menyiapkan beberapa hal ke anak semua ya. Dan untuk kepala SMA IT Bina Umat ini perintisan pertama untuk kepala dan 2006-2007, beliau saat ini juga di sini tidak bersama kita tapi masih ada di sekitar kita ya, masih siap untuk membantu kita insya Allah ya. Kemudian Ustadz Edi Rohman ini juga pernah di kepala SMA IT Bina Umat, Ustazah Widi Sumarahati, yang terakhir hari ini masih jadi ini rotasinya gantian terus ini. Ustadz Aminullah udah 2003. Nah ini video profil yang sudah saya putarkan itu sekolah kita yang sudah berkembang seperti ini ya. Nah untuk awal-awal dulu sekolah kita itu hanya ada di
kita dan sekolah Ikhwan juga ada di sini. Asrama Putra itu juga pernah ada di sini. Ini sebelum Bina Umat mengembangkan pembangunan di BUC dan di asrama Ahwat ya. Dan ini belum ada Masjid Darul Iman, hanya masjid kecil gitu ya. Kemudian untuk kegiatan eskul dulu, ini kegiatan tapak suci dulu pernah kita wajibkan ya. Ini untuk Ikhwan dan Ahwat, tetapi untuk tahun ini hanya kita wajibkan ke Ikhwan saja. Sholat Ahwat sebelum ada Masjid Darul Iman juga ada di asrama ya. Kalau sekarang alhamdulillah kita sudah punya Masjid Darul Iman yang cukup menampung semua santri kita, Ikhwan maupun Ahwat. Kemudian untuk struktur organisasi Pondok Pesantren Bina Umat gitu ya. Ini secara keseluruhan seperti ini. Jadi Direktur Ustadz Mustafa Ismail, kemudian Kepala UPCT atau Sekretaris Direktur ada Ustadz Hardono. Di Wadir 1 bidang akademik dan kepengasuhan ada Ustazah Widis Sumarhati. Di Wadir 2 bidang keuangan. Jadi kalau nanti anak aku semua membutuhkan akses keuangan atau tabungan, itu nanti ada di bawah Wadir 2 ini. Ada di bawah Ustazah Mafazatun Nafisah ya. Kemudian ada Kabid Pengembangan Pendidikan dan Kurikulum Ustadz Lasmanto. Pembinaan karakter ada Ustadz Edi Rahman. Untuk Wadir 3 ini sarana prasarana dan pembangunan. Kalau nanti anak-anakku membutuhkan yang berkaitan dengan fasilitas asrama, sarana dan prasarana di asrama, nanti dengan beliau ini Ustadz Faiza Rosihun. Kemudian Wadir 4 ada Ustadz Husni. Wadir 4 ini bagian kewirausahaan, bagian minimarket kita itu ya. Kalau nanti anak-anak membutuhkan sabun, ember, bahkan sampai buku misalnya, maka ada di sini ya, ada di bawah Wadir 4 Ustadz Husni ya. Kemudian untuk bidang akademik ya, di bawah Wadir 1 nanti ada Kepala Kepengasuhan, Kepala SMA IT Bina Umat, Kepala SMP IT Bina Umat, Kepala MIT dan Kepala RA KB Daiger ya. Ustadz Saiful Arif yang nanti akan bersama di bagian kepengasuhan. Di SMA tadi ya sudah sampaikan ada Ustadz Aminullah Al-Wahidi, Kepala SMP ada Ustadz Hari Putranto, MIT Ustazah RA KBD Ustazah Yuniawati. Kemudian untuk struktur SMA IT Bina Umat ini ya, nanti anak-anakku yang mau masuk di SMA IT ada perubahan struktur ya, terutama untuk di waka kesiswaan ya. Tahun kemarin untuk waka kesiswaan itu langsung di bawah kepengasuhan. Nah untuk tahun ini waka kesiswaan ada di bawah sekolah langsung ya. Jadi nanti di bawah kepala sekolah Ustadz Amin ada wakakur masih bersama Ustazah Rina Winda, dan wakasis untuk tahun ini itu akan didampingi, diamanahkan ke Ustadz Adiarto. Ini struktur baru kita yang berlaku mulai tahun ini ya. Nah kemudian untuk yang SMP IT Bina Umat, untuk waka kesiswaan juga sama. Kalau tahun kemarin tidak ada waka kesiswaan langsung di bawah kepengasuhan, maka untuk tahun ini SMP waka kesiswaan diampu oleh Ustazah Sinta Istofa. Ini Ustadz Adiarto dan Ustazah Sinta Istofa ini termasuk yang hari ini importasi itu ada di kesiswaan ya, Ustadz Adiarto dan Ustazah Sinta. Nah kemudian untuk di kepengasuhan ya, untuk tahun ini tidak ada wakasan ya, wakasanpa, wakasan putra, wakil kesantrian putra dan wakil kesiswaan putri. Langsung di bawah kepala pengasuhan ada wakil kepala bidang kepengasuhan untuk kepengasuhan putra Ustadz Ardi Binurillah, dan untuk kepengasuhan putri ada Uhti Niza Azah. Jadi nanti kalau anak-anakku semua membutuhkan izin atau keperluan apapun ya yang berkaitan dengan sifat pengasuhan, bisa
berkomunikasi dengan Ustadz Ardi atau Ustazah Nisa ya. Kemudian untuk tahfidz ini masih dikepalai oleh Ustadz Zaini Rohman dan Kepala Bidang Bahasa Ustadz Dede Syafaatul Barokah. Perlu anak-anakku semua ketahui ya, jadi untuk tahfidz dan bahasa ini adalah 2 program sukses kita yang memang kita unggulkan untuk 5 tahun terakhir ini ya. Jadi untuk tahfidz ya, untuk tahun ini juga ada beberapa perubahan terkait dengan syarat kelulusan ya. Mulai tahun ini untuk syarat kenaikan kelas dan syarat kelulusan tahfidz kemudian akademik ya, itu menjadi salah satu syarat mutlak ya, sama karakter satu lagi karakter ini menjadi syarat mutlak untuk kenaikan dan kelulusan. Tahfidz kita per tahun targetnya adalah 1,5 juz ya. Kemudian untuk kelulusan itu KKM-nya minimal 3 juz harus disetorkan, harus lulus gitu ya. Ini perubahan untuk tahun ini. Kemudian yang tadi bidang 1, untuk yang bidang 2 kepegawaian dan keuangan, tadi Wadir 1 Ustazah Mahfazatun Nafisah, Ustazah Dewi di Kabak Kepegawaian, dan di keuangan tahun ini juga kemarin Ustazah Rifah, tahun ini ada rolling rotasi Ustazah Diah Wijiani ya. Kemudian bidang 4, nah ini kalau anak-anakku sekalian, santri-santri besok kalau sudah kembali, misalnya ini tuh kepala dapurnya ada Pak Daryo ya, kalau membutuhkan apa-apa yang berkaitan dengan logistik, konsumsi ya, atau makan sehari-hari, itu bisa, kalau ada kendala itu bisa menghubungi Pak Daryo ini ya. Kemudian untuk kepala koperasi kalau butuh ini tahun ini untuk wirausaha juga masih sama dengan tahun sebelumnya ya, masih bisa menerima pesanan-pesanan santri semua itu ya. Buku juga sudah disediakan di sini nanti ya, kalau ada buku yang memang harus dibeli karena hilang atau karena apa misalnya ya, nanti bisa menghubungi dengan Pak Fajar ini ya. Kemudian kepala klinik masih Ustadz Edi Rohman ya. Nah ini untuk strukturnya seperti ini. Kemudian berikutnya untuk visi Bina Umat tadi sudah disampaikan Ustadz Mustafa ya. Jadi Bina Umat itu bertekad untuk menjadi salah satu pesantren yang bisa mencetak generasi yang mandiri, cerdas, berkarakter Islami dan punya orientasi pada keumatan ya. Ini harapan kita, visi Bina Umat ya. Mudah-mudahan ketika kalian sudah di pesantren, di Bina Umat, bisa menjadi sosok seperti ini gitu ya. Kemudian misi Bina Umat ya, menyelenggarakan pondok pesantren modern yang memiliki kemandirian ya. Kemudian pendidikan dan pengajaran yang bisa melahirkan generasi yang mandiri, cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual, lulusannya sehat, patriotik, disiplin, bertanggung jawab ya, memiliki kepribadian kuat dalam akidah, ibadah serta akhlak. Untuk tahun ini alhamdulillah lulusan SMA IT Bina Umat, nanti mungkin Ustadz Amin akan menyampaikan ya, itu alhamdulillah banyak yang diterima di gitu ya, baik lewat jalur SNMPTN, SBMPTN maupun lewat jalur mandiri. Hampir sekitar 60% kalau tidak salah itu alhamdulillah diterima, hampir tersebar di PTN-PTN di seluruh Indonesia gitu ya. Di UGM juga ada, di UNY, kemudian di Unsud, di UNS gitu ya. Di luar Jawa juga alhamdulillah banyak yang lolos ya. Dan untuk tahun ini SMA IT Bina Umat itu termasuk 10 besar SMA swasta terbaik se-DIY dan masuk 5 besar sekolah swasta terbaik sekabupaten. Ini patut disyukuri ya, dan mudah-mudahan ya ini walaupun sudah masuk 10 besar, ini kedepannya harus tidak hanya di posisi
bawah itu ya, harus bisa naik kalau bisa di posisi pertama, itu malah kan De Brito. Jadi posisi pertama masih dikuasai oleh SMA dengan basic non ya, masih De Brito. Nah kalau bisa besok kalian harus bisa menunjukkan itu ya, Islam juga bisa menjadi the best itu ya. Ini. Kemudian 4 catur sukses kita. Yang pertama sukses karakter dan akhlak, tadi sudah ada termuat di misi kita ya. Jadi misi kita untuk mewujudkan lulusan yang tadi punya semangat patriotik, disiplin, tanggung jawab, dan memiliki kepribadian kuat dalam akidah, ibadah, serta akhlak. Ini menjadi salah satu catur sukses dari pondok kita ya. Kemudian sukses tahfidz dengan target kita 4,5 juz per 3 tahun ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa mencapai target itu. Sukses bahasa Arab dan Inggris. Target kita tahun ini mudah-mudahan ini sudah untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris bisa menjadi bahasa keseharian kita ya. Kemudian sukses akademik atau prestasi prestasi akademik ya. Terakhir, anakku semua, ahli UTI, itu tadi beberapa hal untuk pengenalan Bina Umat ya. Mudah-mudahan sekilas tadi yang Ustazah sampaikan ada gambaran sedikit tentang Bina Umat ya. Insya Allah besok pada saat sudah kembali ke sini bisa mengenal lebih jauh bagaimana tentang Bina Umat kita ya. Selanjutnya Ustadz Hari dan Ustadz Amin yang akan menyampaikan tentang SMA dan SMP. Dari Ustazah cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke host, ke MC ya. Afwan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah, kami ucapkan kepada Ustazah Widi Sumarahati yang sudah memaparkan tentang Bina Umat secara umum. Harapannya anak-anakku sekalian, santri-santriwan SMP dan SMA IT Bina Umat, terutama yang baru, mendapat gambaran awal-awal mengenai Pondok Pesantren Bina Umat. Acara selanjutnya adalah paparan seputar SMP IT Bina Umat oleh Ustadz Hari Putranto selaku Kepala Sekolah SMP IT Bina Umat. Kepada Ustadz Hari Putranto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustazah Widi Sumarahati selaku Wadir Akademik. Yang saya hormati Ustazah jajaran akademik, dan yang saya cintai seluruh anak santri Bina Umat baik SMP maupun SMA IT Bina Umat. Baik, marilah pertama kita satu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita hadir pada saat ini, terutama untuk mengawali tahun ajaran 2022. Tak lupa selawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh santri Bina Umat, baik SMP maupun SMA IT Bina Umat, baik santri baru maupun santri lama, dalam mengawali tahun ajaran baru 2021-2022. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru ini kita memiliki semangat baru juga, walaupun nantinya banyak keterbatasan waktu dalam melakukan pembelajaran. Saya mohon dengan sangat seluruh santri Bina Umat tetap semangat mengikuti pembelajaran. Kemudian saya ucapkan juga selamat kepada santri lama, terutama atas kenaikan kelasnya. Selamat berbahagia.
itulah usaha kalian selama ini yang perlu sehingga kalian bisa naik kelas dengan perjuangan yang sangat tinggi sehingga bisa memenuhi kriteria seperti yang kita harapkan, terutama kriteria kenaikan kelas. Dan itu tidak gampang karena masa-masa sulit seperti ini memang butuh perjuangan yang lebih tinggi, butuh kemandirian. Anak-anakku semuanya santri baru, baik kelas 7 maupun kelas 10. Saya juga ucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung dengan kami di sini, baik SMP maupun SMA IT Bina Umat. Marilah kita semuanya beriktikad baik mensukseskan seluruh kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan di SMP maupun SMA ini bisa mengantarkan kalian untuk menuju kesuksesan yang lebih jauh lagi. Insya Allah, khususnya untuk SMP IT Bina Umat maupun SMA, untuk bulan ini, khususnya tahun ajaran baru ini, insya Allah kita sudah sangat siap melaksanakan pembelajaran, walaupun dalam keadaan apapun. Kami di sini berusaha lebih keras lagi untuk melayani kalian, walaupun kita saat ini dalam keadaan berupa pandemi. Kita harus bisa beradaptasi dengan semuanya kondisi itu, sehingga untuk pembelajaran seminggu ini Mas itu kita laksanakan secara daring, khususnya untuk nanti kelas lama, artinya kelas 8, kelas 9, kelas 11, kelas 12, insya Allah akan kita mulai hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sampai nanti tanggal 17. Mudah-mudahan pembelajaran daring yang singkat ini semoga kita bisa dipertemukan sehingga bisa tatap muka. Tapi artinya karena di tahun pelajaran ini sudah dimulai tanggal 12 ini dengan PLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Nah, khususnya untuk siswa baru, sedangkan siswa lama sebenarnya sudah KPM awal. Tapi karena untuk mengawalinya sehingga nanti kita putuskan hari Rabu, insya Allah kita mulai yang kelas lama, sedangkan yang kelas 7, yang kelas 10, yang santri baru itu nanti masih pengenalan lingkungan, arahan-arahan, kemudian untuk mengenal Bina Umat lebih dalam lagi, baik kurikulumnya maupun pembelajarannya, sehingga dijadwalkan sampai tanggal 17 masih PLS. Nah, sedangkan yang lama secara daring yang sudah saya sampaikan seperti tadi, dan mudah-mudahan saya mohon dengan sangat pada santri lama untuk selalu mengikuti apa yang sudah kami agendakan ke depan. Jadi saya mohon dengan sangat kalian tetap walaupun di rumah tetap mengikuti pembelajaran ya, untuk mengawali ini biar nanti ketika sudah sampai tidak ketinggalan, maksudnya kami tidak ketinggalan materinya ya. Dan di sini insya Allah kami Ustadz Ustadzah beserta staf ya, guru jajarannya ini memberikan yang terbaik ya kepada siswa-siswi santri SMP maupun SMA IT Bina Umat. Kemudian yang akan saya sampaikan untuk kurikulum ya, kaitannya dengan kurikulum nanti kita masih di sini ada kurikulum diniyah sama kurikulum materi umum ya. Insya Allah masih untuk materi-materi umum itu kita menginduknya dari materi kedinasan ya, dari materi kedinasan. Kemudian kalau materi umum nanti itu dari ustadz-ustadzahnya seperti nahwu, balaghah dan sebagainya. Untuk pembelajaran daring ini nanti materi umum yang akan kami sampaikan terlebih dahulu. Jadi untuk pembelajaran awal nanti untuk kelas 8 dan kelas 9
itu nanti materi umum yang akan kita daringkan terlebih dahulu. Jadi materi dininya belum daring. Semoga nanti tidak ada perubahan sehingga kalian bisa check in pondok tanggal 22 sehingga kita bisa tatap muka dan pembelajaran di kelas seperti biasa walaupun atau luring untuk adaptasi sebelumnya. Perlu saya sampaikan untuk wali kelas ya. Yang pertama untuk nanti kelas 7A1 ini akan di wali kelasnya itu Ustadzah Nidia Fuli SPD. Kemudian yang kelas 7A2 itu Ustadz Wildan Arosid. Kelas 7A3 itu Ustadzah Nita Maidian. Kemudian kelas 7B1 Ustadzah Ika Rianti SPD. 7B2 Ustadzah Ima Lestari. Kemudian yang kelas 8 nanti untuk wali kelasnya kelas 7A1 masih Ustadz Suyanto. Kemudian 8A2 ini Ustadz Nur Hasanuddin SPD. Kemudian 8A3 itu Ustadzah Riza Nur Umami SPD. Kemudian 8B1 Ustadzah Ani Wahyuni SPD. Kemudian kelas 8B2 itu Ustadzah Wahyu Mitayani SPD. Selanjutnya untuk kelas 9A1 Ustadz Arif Agung Nugroho SHI. Kelas 9A2 Ustadz Ardi Dinuriah SSI. 9A3 Ustadz Muhfidah Diah Kurniasari SPDSI. Kemudian kelas 9B1 Ustadzah Rinafika Sari SPD. Kemudian kelas 9B2 Ustadzah Zeni Lisbita SPD. Nah, ini nanti wali kelas yang sudah kita amanahi untuk mendampingi kalian di kelas sebagai wakil kalian di kelas ya. Untuk itu selama pembelajaran daring mohon selalu berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan beliau-beliau ini. Untuk tahun ajaran 2021-2022 khususnya untuk target kenaikan kelas ya, ini kami menargetkan semoga 100% nanti bisa naik kelas. Adapun beberapa kriteria yang perlu kami sampaikan sejak awal biar nanti kalian bisa termotivasi dengan adanya target ini. Yang pertama kehadiran. Jadi kehadiran itu juga menentukan kenaikan kelas. Nanti kita targetkan untuk kehadiran ini 98% bisa mengikuti pembelajaran ya. Kemudian untuk target kedua yaitu nilai KKM, artinya tidak ada nilai yang kurang dari KKM dari 3 mata pelajaran. Artinya tidak boleh ada 3 mata pelajaran yang di bawah KKM ya. Selanjutnya untuk target tahfidz tetap 1,5 juz bahkan kelas yang SMP ini. Kemudian selanjutnya adalah karakter. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan karena selama ini memang karakter ya. Ini kita untuk tahun depan benar-benar kita perhatikan karena nilai karakter ini sangat penting bagi kami. Jadi saya mohon dengan sangat kalian lebih hati-hati, patuhi semua aturan yang ada di pondok sehingga nanti kalian tidak ada
SP dan sebagainya. Karena nanti itu akan menyangkut karakter dan itu juga akan menentukan kenaikan kelas. Ya, mudah-mudahan di tahun depan tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang kecil bahkan berat, ya, sehingga dapat memberatkan kalian ketika naik kelas. Ya, itu pesan dari kami. Kemudian kalian semuanya semoga sehat sehingga bisa check-in pondok seluruhnya, bisa mengikuti KBM, ya, serangkaian KBM di tahun ajaran 2021-2022 dengan maksimal. Dalam keadaan seperti ini kita tetap semangat semuanya. Di sini kami berusaha sekuat tenaga, ya, untuk mengantarkan kalian, untuk melayani kalian mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ya, untuk itu kami mohon seluruh santri Bina Umat, kalian tetap semangat dalam keadaan apapun. Ya, insya Allah kalian semua yang terbaik. Ya, baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Hari Putranto yang sudah memberikan paparan seputar agenda dan seputar SMPIT Bina Umat. Acara selanjutnya yaitu paparan seputar SMA dari Ustadz Aminullah Al-Wahidi MPDI selaku Kepala Sekolah SMIT Bina Umat. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ba'du, ayyuhat tulab, aqulu lakum ahlan wa sahlan bikudumikum fi Bina Ulum. Sampaikan masalah selamat bergabung untuk yang baru, ya, santri baru kelas 7 A1, A2, A3, kelas 7B 1, B2, kelas 10 A IPA, kelas 10A IPS, kelas 10B IPA, dan kelas 10B IPS. Ucapkan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Yayasan, ya, Bina Umat Mulia yang tadi sudah disampaikan, dipaparkan Ustadzah Widi Sumarati selaku Wakil Direktur Islamic Boarding School Bina Umat. Sebelumnya saya ucapkan ya selamat kepada kalian semua, anak-anakku yang saya banggakan, anak kelas 11 dan kelas 12. Alhamdulillah kalian sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Dengan kesungguhan kalian, alhamdulillah kalian bisa terus, ya, melanjutkan studi di SMA IT Bina Umat. Begitu juga dengan kelas 8 dan kelas 9, ya, saya ucapkan selamat atas prestasi yang sudah kalian raih. Saya harapkan nanti tetap dipertahankan, syukur ditingkatkan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Baik, pada kesempatan pagi hari ini banyak sekali tadi sudah dipaparkan, ya, terkait dengan informasi struktural, bagaimana di Bina Umat sudah, sejarah sudah, kemudian program, ya. Nanti saya di sini akan menyampaikan sedikit tadi apa yang belum disampaikan
terkait dengan program di di akademik ya, di akademik. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan yang pertama terkait dengan catur sukses. Nah, ini catur sukses ya tadi ya, sukses pertama sukses akademik, sukses bahasa, nah, dan sukses karakter ya. Untuk bagi kalian yang masih baru ya, ini adalah bagian dari 4 sukses ya yang harus kita usung ya. Jadi baik di SMP maupun di SMA, nah, semua program ini catur sukses ini mengacu ya, semua program mengacu pada 4 catur sukses ini. Nah, untuk kegiatan ya KBM ya di SMA, alhamdulillah tadi sudah sampaikan juga untuk awal ya, Ustadzah Widi tadi menyampaikan terkait dengan kelulusan ya. Jadi SMA IT ini adalah merupakan proses akhir pendidikan di Bina Umat ya. Jadi SMP dan SMA ini sebenarnya satu kesatuan. Jadi kita memang lembaga pendidikan yang mengacu pada 6 tahun ya, 6 tahun pendidikan ya. Jadi dari jenjang sanawiyah atau SMP dan jenjang aliyah atau SMA. Nah, maka kalau kalian semua berhenti di tengah, kurikulum kita itu jadi satu. Ya, kurikulum diniyah terkhusus ya. Jadi kalau kalian semua berhenti di SMP, maka nanti ada yang bagian ya kurikulum yang harusnya ini menjadi bagian kalian peroleh di SMA tidak kalian peroleh, jadi masih setengah matang kalau saya katakan. Maka bagi anak-anakku ya, santri baru dari SMP IT Bina Umat, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Sekali lagi saya apresiasi ya sebesar mungkin terhadap kalian semua yang mempercayakan ya Bina Umat ini sebagai bagian dari lembaga yang mendidik kalian semua. Dan insya Allah ya di SMA ini kita berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan. Terlebih terkhusus adalah untuk kelulusan ya. Jadi kelulusan ini adalah bagian dari hal yang penting ya, Bina Umat. Nah, tadi disampaikan alhamdulillah tahun ini ya, prestasi untuk tahun ini di akademik untuk santri kelas 12 kemarin, lulusan kemarin itu hampir 30% ya. Tepatnya 26 santri dari 90 santri ya, lulusan ya kelas 12 tahun kemarin itu diterima di perguruan tinggi. Nah, kalau sepertiganya 30%-nya berarti kurang 4, dan insya Allah 4 ini dan sebagai program di SMA ya, bahwasannya untuk di SMA itu sukses kita di akademik tidak hanya masuk perguruan tinggi, tapi juga perguruan tinggi negeri ya maksud saya. Nah, ini nanti kemudian juga mereka yang masuk perguruan tinggi di luar negeri. Nah, jadi kemarin angkatan kelas 12 tahun kemarin itu ada 4 anak yang mendaftar di perguruan tinggi di luar negeri, dan insya Allah ini baru proses ya pendaftaran dan sebagainya, dan insya Allah dengan kesungguhan santri-santri tersebut dan juga doa orang tua dan doa para asatidz di sini, insya Allah 4 anak ini bisa diterima di perguruan tinggi baik itu luar negeri, barat maupun di Timur Tengah, insya Allah. Nah, ini bagian dari harapan dan doa dari para asatidz, khususnya saya secara pribadi sebagai kepala sekolah SMA IT Bina Umat. Jadi target sepertiga ini adalah bagian dari
ya target kita tahun kemarin. Untuk tahun ini, ya, kelas 12 tahun ini kita sudah mendekati 2/3, jadi tidak 1/3 lagi. Nah, kalau kemarin 26 ya, ini tahun ini insya Allah kita usahakan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah tahun kelas 12 tahun ini ya, tahun pelajaran 2021-2022 ini insya Allah nanti akan lebih banyak lagi yang masuk perguruan tinggi ya. Kita doakan nanti 2/3 dari kalian, nah, jumlah kalian insya Allah untuk tahun periode ini kelas 12 itu ada sekitar 108 anak ya, 108 santri. Kalau 2/3-nya sudah oke banget. Nah, insya Allah ini bagian dari target, dan itu juga prestasi akademik yang kita usung tadi ya, sukses akademik. Jadi kalau semakin banyak yang masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia maupun semakin banyak yang masuk perguruan tinggi di Timur Tengah maupun di Asia Tenggara, pokoknya di luar negeri, nah itu adalah bagian dari kesuksesan kita bersama ya, khususnya SMA ITB Bina Umat. Nah itu bagian dari tadi ya, saya cuma membacakan ya, yang 26 itu jalur apa saja. Nah, yang pertama jalur SNMPTN, itu ada 4 santri ya. Alhamdulillah saya tidak sebutkan nama, itu diterima di UN ITERA ya, Teknik Sumatera Utara. Kemudian jalur SBMPTN, nah, itu ada 14 anak ya. Nah, seleksi bersama ya, masuk perguruan tinggi itu terima 14 anak ini ya, dibagi pada banyak ya perguruan tinggi, ada UNY, ada dosen negeri mana ini, Institut Teknologi Sumatera, ada UNSUD, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas 11 Maret, Unsri, UGM. Alhamdulillah itu ada 14 anak. Kemudian yang diterima dari perguruan SPAN PTKIN ya, ini yang masuk perguruan tinggi Islam ya, negeri ya, melalui seleksi SPAN itu kemarin 1 anak itu ada diterima di UIN Raden Fatah Palembang. Nah, kemudian 1 lagi yang masuk jalur bakat minat. Nah, ini diterima di Poltekkes Jogja, 1 anak, berarti total tadi 14 tambah 4 tambah 2 berarti sudah 18 20. Nah, kemudian ditambah yang kemudian diterima di UMPTKIN. Nah, itu ada 4 anak ya, 4 santri. Di UIN Wali Songo 2 anak, kemudian di UIN Suka dan di Stein Abdurrahman. Kemudian yang diterima di jalur UM ya, ujian masuk kemarin yang terakhir itu ada 2 santri, semuanya diterima di UGM. Alhamdulillah. Nah, ini prestasi yang sangat luar biasa, dan insya Allah ya, dengan kesungguhan antum semuanya, keyakinan antum, insya Allah Bina Umat berusaha untuk memberikan atau memfasilitasi apa yang menjadi harapan kalian dengan semaksimal mungkin ya, insya Allah. Baik, itu terkait dengan tadi ya, sukses akademik. Nah, yang perjalanannya nanti sukses akademik ini juga sudah barang tentu akan didukung dengan program-program ya. Salah satunya untuk menjadikan kelulusan ya, itu lulusan itu, maka kita juga ada banyak program di kelas 12 itu. Pertama nanti ada tim sukses kelas 12. Nah, insya Allah nanti di tim ini yang akan menggodok program apa saja, kegiatan apa saja yang akan segera disusun dan kemudian diterapkan selama 1 tahun pelajaran. Nah, kemudian ada
orientasi awal ya. Setelah itu mulai orientasi awal kelas 12, ada bimbingan UTBK, ada kemudian pengadaan modul. Nah, insya Allah tidak hanya bimbingan tapi modul juga, insya Allah para asatid sudah mulai menyusun ini ya, modul ya, mandiri, cara mandiri, dan insya Allah ini juga berdasarkan beberapa pengalaman yang sudah. Kemudian ada bimbel UTBK yang kita kerjasama ya, sama dengan pihak luar, jadi tidak hanya internal saja bimbelnya, UTBK bimbel internal tapi juga eksternal yang pakai Ganesha Operation yang tahun lalu, insya Allah masih kita perpanjang. Kemudian ada agenda tryout mandiri ya, internal, kemudian bimbel ujian sekolah ya, kemudian ada juga nanti bimbel ujian pondok, nah itu juga ada, jadi insya Allah kita fasilitasi. Kemudian ada AMT, nah ini jelas ini AMT dan doa bersama ya, ada orientasi kampus ya. Kalau tahun kemarin kita karena masa pandemik maka kita adakan secara daring ya. Kemudian orientasi dan pendampingan SMPTN dan juga UTBK, itu nanti kita adakan forum yang mana nanti anak kelas 12 semua dibekali bagaimana kemudian mereka untuk ya memilih jurusan ya, terus bagaimana trik teknik trik metode trik dan sebagainya, ini kita sampaikan di sana, sehingga jangan sampai ada yang hanya cuma besar keinginan tetapi tidak memiliki kemampuan. Itu kita harapkan, karena itu bisa berakibat ya tadi pada tidak diterimanya di perguruan tinggi. Kemudian ada ujian ya, ada 3 ujian, ujian praktek, ujian sekolah, dan ujian pondok. Tambah nanti ya, ini kita bicara masalah akademik dulu, nanti tafid ada sendiri ya. Proses ijazah ya, nanti insya Allah ijazahnya itu alumni itu mendapatkan 2 ya, ijazah pondok sama ijazah umum. Ijazah pondok nanti masih ditambah karena kita sukses tahfidz, maka ada sertifikat ya untuk ijazah tahfidz itu. Ya. Kemudian wisuda, dan insya Allah tahun kemarin, nah ini kita bisa menyusun, hanya saja kita menyesuaikan ya kondisi dengan adanya pandemik di wilayah Kabupaten Sleman ini masih angkanya terus meningkat, sehingga ini kita masih menyusun ya, apakah nanti pakai offline, tapi yang jelas kita sudah pakai 2 ya, karena memang ini sudah suatu kelaziman ya, kebutuhan untuk mengadakan acara itu dengan daring, itu sudah suatu hal yang biasa di masa pandemi ini. Jadi nanti mungkin ada daring dan juga offline dan online gitu ya, daring gitu untuk wisuda. Kemudian ujian kemampuan bahasa Inggris ya, anak-anak kelas 12 ini adalah bagian yang baru, program baru buat kalian semua. Salah satunya nanti ada ujian kemampuan bahasa, karena ini bagian dari catur sukses kita, membekali santri-santri atau alumni, calon alumni ini untuk memiliki standar ya bahasa. Nah, itu nanti ada TOEFL, ada TOEFL. Kalian bisa memilih itu bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kalau kalian punya kecenderungan bahasa Inggris, ya nanti ikut TOEFL ya kan. Yang bahasa Arab ya nanti untuk TOEFL. Nah, standarnya apa? Ya, nanti ada, kita coba kerjasama dengan pihak luar yang paling nggak memiliki standar nasional. Gitu. Tapi kalau memang dengan biaya yang tinggi dan sebagainya, nanti kita turunkan standarnya ya standar lokal, artinya standar Bina Umat, tetapi paling tidak untuk kualitas ya tidak kalah lah ya dengan yang di luar. Di tesnya kita buat secara mandiri. Itu sebenarnya untuk anak program santri kelas 12 ya. Nah, kemudian ada yang baru lagi, nanti ada ujian kemampuan komputer. Nah, ini komputer
dasar ya, MS Office paling ya. Nah, menguasai Office sama Excel ya. Excel itu termasuk ya Word, Excel. Nah, syukur nanti ditambah program Corel atau Photoshop. Nah, yang sifatnya pengenalan. Jadi jangan sampai alumni kita ini nggak tahu ya, atau belum bisa ya, paling nggak ya bisa buat apa namanya itu, kaos atau apa ya, sablon dan sebagainya. Itu nanti ilmu komputer, Corel dan sebagainya bisa dimanfaatkan ya untuk program kemandirian ya, karena tadi di salah satu visi kita tadi ya, visi Bina Umat apa, mencetak generasi tadi ya, generasi apa tadi, Islami, mandiri ya, dan kemudian apa namanya, cerdas, dan berorientasi pada keumatannya. Ini itu tadi ya, komputer ya. Kemudian satu program lagi untuk anak kelas 12 yang terbaru, banyak sekali Ustaz. Nah, memang kita ingin anak kelas 12 ini semakin mandiri gitu ya. Ini bagian dari visi kita, mandirian ya. Itu membuat resensi buku menggunakan 2 bahasa resmi, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, itu nanti resensi kalian akan kita dokumentasikan di perpustakaan. Jadi nanti resensi harus dari buku-buku yang bestseller. Biasanya kalau buku bestseller itu sudah banyak yang meresensikan, tapi kan pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau kalian nanti mungkin bisa translate, bisa versi kalian ya, syukur nanti kayak resensi itu yang terbaik adalah nanti kita buatkan, kita harapkan nanti dari santri adalah 2 versi ya, versi Indonesia dan versi Arab maupun Inggrisnya. Kenapa? Kalau nggak tahu versi Indonesia takutnya ente cuma jiplak gitu kan. Nah, maka nanti kelas 12 mulai sekarang harus melatih bahasanya, mau pakai apa, cari buku juga. Nah, jadi besok pas ada apa namanya, cari buku bestseller, besok pas akhir sudah tinggal nyetor aja. Ini sudah jadi resensi saya apa dikumpulkan. Nah, gitu. Sip, kita dokumentasikan, karena buku-buku yang kalian resensikan itu besok kita dokumentasi. Jadi nggak akan terjadi satu buku dibuat apa namanya, resensinya 2 kali atau 3 kali. Nah, gitu ya. Baik. Nah, itu kemudian ada ya, ini sudah dialami kakak kelas kalian, tapi tahun kemarin ini atau yang baru ya, yaitu kegiatan praktek mengajar. Kenapa sih kok ada kegiatan praktek mengajar untuk kelas 12 ya? Ya bukan apa-apa ya, ini supaya paling tidak kalian ketika keluar dari pondok pesantren Bina Umat punya pengalaman, pernah mengajar. Jadi kalau mengajar TPA atau mengajar apa sudah nggak canggung lagi ya, ngaji pengajian bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah pernah paling enggak praktek mengajar di depan adik kelas ya sebenarnya. Tapi tahun kemarin ini tidak bisa kita selenggarakan ya di apa namanya, micro testing secara besar ya, atau makro gitu ya. Rekan-rekan sekelas atau setimnya. Jadi tidak di depan adik-adik kelas. Nah, ini kalau besok masih daring ya gitu ya, itu bisa praktek ngajarnya nanti daring juga ya. Insya Allah tetap berjalan ya, apapun keadaannya ya. Ini bagian dari kemudian alat ukur kita untuk kelulusan, standar kelulusan ya SMAIT Bina Umat. Untuk kelas 10, nah ini ya, kelas 10 itu nanti ada program matrikulasi ya. Matrikulasi ini adalah pemberian materi tambahan ya, ini tujuannya untuk agar ada persamaan standar gitu ya. Karena di kelas antara yang dulu sekolah di
pondok pesantren sama yang di umum, nah itu nanti ada standar yang sama di situ. Maka kita harapkan untuk matrikulasi ini sifatnya wajib ya untuk yang apalagi untuk santri baru ya. Bahasa ya. Nah, rumpun bahasa ada shorof, ada nahu, kemudian nanti ada kitabah ya. Kitabah itu nanti include di dalamnya imla dan khot ya. Kenapa? Karena meskipun pelajaran khot itu ada ya di pelajaran, tapi khot itu butuh pembiasaan. Begitu juga imla ya. Dikte itu butuh pembiasaan. Jadi nanti itu bagian dari materi tambahan yang harus kemudian dimiliki santri kelas 10 supaya besok harapannya di kelas 11 itu memiliki kemampuan yang sudah standar atau sama gitu. Nah itu harapannya. Maka sifatnya wajib ya ini untuk yang kelas 10, anak kelas 10 yang baru ya, khususnya yang dari umum. Nah ini kemudian kita tadi sudah akademis, sekarang sudah tahfidz. Nah tahfidz tadi sudah disampaikan ya sama Ustazah Widi Sumarati terkait apa target tahfidz. Untuk tahfidz targetnya tetap sama seperti tahun kemarin, meskipun dalam keadaan pandemi kayak gini dengan sistem daring dan sebagainya, ini adalah bagian ya istilahnya meskipun masih trial ya, gimana tahfidz, murojaat daring dan sebagainya. Nah yes, nggak apa-apa, ini bagian dari usaha. Maka apapun yang terjadi tidak boleh tertinggal ya. Tahun kemarin kita cukup ya sedikit ada kelengahan di situ sehingga banyak di antara santri-santri ini ya, kakak-kakak kelas kalian itu kemarin ada banyak yang istilahnya belum nyampe target setoran ya. Target setoran aja belum nyampe, apalagi yang setoran kenaikan kelas ya. Nah, maka kita harapkan setoran tetap sama 1,5 juz, berarti total untuk 3 tahun di SMA itu juz, pokoknya juz 1 sampai juz 4,5. Syukur nanti sampai juz 5, enggak juz kok 4,5, kayaknya enggak enak ya. Juz 5 gitu. Nah, ini tantangan. Ini ke depan memang akan kita tambah, paling enggak 4,5 tapi 5 gitu ya. Karena nanggung setengah itu. Nah, juz 5 sampai juz 5 itu insya Allah ke depan. Tapi ini kita masih sampai kemudian semua kelas ini bisa lulus. Ya 2 sampai 3 periode baru nanti kita kita naikkan targetnya. Tapi kalau belum, ini kita nggak akan naikkan target. Artinya apa? Nah, kesuksesan ini ada di kita semua. Kalian semangat menghafalkan ya. Kemudian dari pihak musyrifah juga senantiasa mendampingi. Insya Allah pendamping untuk tahfidz ini insya Allah sudah kita coba standarkan ya. Standarkan artinya satu pendamping itu tidak lebih dari 20 ini ya. 20 santri. Ngantuk, halo. Ini yang ngantuk belakang. Oke, kita lanjut ya. Ngopi-ngopi dulu ya, silakan. Kalau ada yang mau ngopi silakan ya. Oke. Baik. Itu. Kemudian di SMA juga ada kelas tahasus ya. Nah, ini untuk tahfidz ini, untuk mensukseskan tahfidz ada kelas tahasus. Bagi antum sekalian yang ingin menghafal 30 juz tapi nanti ada ujian seleksi ya, tidak sembarangan ya. Ini masih dalam proses ya. Artinya benar-benar nanti seleksinya cari yang betul-betul punya keinginan dan kemampuan ya, tidak hanya keinginan tok tapi juga kemampuan. Itu kita seleksi, syukur nanti bisa sampai akhir bisa khatam ya 30 juz. Nah
Alhamdulillah kakak kelas kalian sudah mulai masuk 20 ya. Tadi nanti tinggal 21 sampai 30 menyelesaikan. Insyaallah tahun ini ada yang selesai 30 juz ya, dari tahassus insyaallah. Nah, baik, itu bagian dari apa? Sukses tahfidz. Tadi akademik sudah tahfidz. Nah, kemudian untuk sukses tahfidz ini nanti juga untuk menyemangati kalian ada program ya di KBM itu. Jadi sebelum memulai KBM anak-anak sekalian ya semuanya SMP maupun SMA itu nanti ada apa namanya itu kelas 12 nggak ada. Halo, masa nggak ada? Ini undangan umum loh. Ya, oke ya. Jadi kita lanjutkan. Ya ini ada murojaah. Jadi murojaah itu nanti ketua kelas ya, yang ditunjuk menjadi ketua kelas nanti akan memandu asatidz yang masuk. Kalau itu di awal pelajaran ada murojaah. Nah, murojaah ya sekitar 5 sampai 10 menit maksimal ya. 5 sampai 10 menit untuk murojaah. Itu kan targetnya sehari itu 2 halaman ya. Kalau 2 halaman itu berarti muka bolak-balik, berarti 2 halaman berarti 1 lembar ya. Nah, itu silakan nanti murojaah mau nih apa, itu kan ada 8 jam pelajaran, maka nanti mungkin Ustadz yang masuk pertama, tapi itu kalau keadaan normal ya ini ya. Nah, nanti kalau yang keadaan pandemi nanti kita daring dan sebagainya, nanti bisa di apa namanya dikurangi gitu jam pelajarannya. Jadi tapi tetap targetnya tetap sama ya, 1 lembar untuk murojaah balik. Kemudian pemberian penghargaan ya, insyaallah kita akan berikan penghargaan bagi siapa saja yang memiliki hafalan terbanyak, baik itu dari program tahassus maupun dari program yang reguler ya. Insyaallah ini setiap 1 semester kita akan berikan ya. Baik, nah lanjut lagi dikit lagi nih ya terkait dengan sukses karakter. Nah, karakter ini insyaallah ini kemarin sudah ada revisi ya buku panduan santri. Nah, itu sudah kita revisi. Jadi nanti ada buku mutabaah juga untuk santri. Ya, itu semua sudah jadi satu sehingga nanti apapun ya, mau izin mau apa, nanti syarat-syaratnya itu juga harus membawa buku mutabaah itu, sehingga nanti apa namanya semua saling apa namanya termonitor ya, termonitor. Nah, untuk pelanggaran yang sering melanggar ya otomatis untuk perizinan ya agak susah ya, maka jangan sampai ada banyak pelanggaran, karena ini bagian dari karakter ya. Nanti kenaikan kelas juga kita lihat dari pelanggarannya. Semakin banyak melanggar, semakin nanti kemungkinan tidak naik kelas sudah semakin jelas itu. Maka kalau kalian sering melanggar ya siap-siap aja tidak naik kelas ya. Apalagi pokoknya sudah sampai SP 4, nah itu sudah mutlak ya, SP 4, nah berarti antum siap untuk tidak naik kelas. Baik, itu ya. Nanti ada sholat duha ya, kemudian checking seragam, kehadiran, terus mengikuti tata tertib di kelas, menjaga kebersihan di kelas. Nah, nanti juga ada apa namanya doa ya. Nah, doa sebelum apa KBM itu wajib. Jadi membuka dan menutup pelajaran dengan doa, hal yang karakter atau kebagian dari karakter kita sebagai seorang santri, semua diawali dan diakhiri dengan doa ya. Itu bagian dari, karena nanti ada upacara untuk melatih kedisiplinan, ada juga nanti apa literasi, ada apa kerja bakti ya tiap hari Senin di jam pertama, kemudian ada apa nanti anti bullying ya, program anti bullying. Nah, ini akan kita tekankan ya,
siapa saja yang pelaku bullying ini, nah nanti benar-benar akan, nah insya Allah kemarin revisi itu wah poinnya besar ya untuk siapa yang melakukan bullying itu sampai SP2. Kemudian ada camping unggulan. Nah ini camping ini nanti kita programkan untuk mengacu pada 4 tadi catur sukses. Ada bahasa, ada nanti lomba-lombanya itu ada lomba bahasa, lomba karakter dan sebagainya, semua kita nilai berdasarkan 4 catur sukses tadi. Nah kemudian ada mubalik hijrah ya, ada OSB untuk yang kelas 11 ya. Ada ini semua mubalik hijrah juga. Rihlah ditur untuk kelas 11 sama kelas 8 ya untuk yang SMP. Kemudian ya ini termasuk salah satunya Fortasi ini. Jadi kehadiran antum menunjukkan komitmen dan kedisiplinan antum ya. Kemudian ada layanan bimbingan konseling. Nah ini nanti silakan siapapun yang memiliki beberapa permasalahan boleh dikonsultasikan ke guru BK ya, bimbingan dan konseling. Dan salah satu mendukung karakter ini salah satunya adalah ya, mengikuti program ekskul ya, ekskul kita yang wajib untuk ikhwan, pramuka sama tapak suci. Nah untuk yang akhwat itu pramuka sama ekstra wajib pilihan ya, bisa bela diri atau satu lagi nanti tata boga insya Allah ya. Nanti ada berikutnya yang pilihan-pilihan, ada KIR, klub bahasa, ada tata boga, seni baca Al-Quran, nasihat, adro, jurnalistik, sinematografi, basket, futsal, memanah, dan ini yang baru TIK ya. Nah, jadi nanti yang mau meningkatkan kemampuan komputernya, nah itu nanti kita silakan mengikuti kursus, karena kursus ini semacam profesi. Jadi siapa yang ingin meningkatkan kemampuan ilmu komputernya bisa masuk ini. Itu ya. Baik. Nah, nanti terakhir untuk yang KBM, insya Allah nanti bagi antum sekalian yang program remedi ya. Jadi siapa aja nanti yang kira-kira tidak mampu dalam KD apa dia kurang. Nah itu nanti kita langsung masukkan dalam program tadi, kelas, bengkel kelas. Jadi materi mata pelajaran apapun yang memang dia kira-kira dari penilaian itu memiliki nilai yang di bawah KKM, itu kita perbaiki sebelum ujian. Nah dilaksanakan. Dan tadi sudah disampaikan ya, ada mid semester. Kalau di SMP, di SMA juga kita berlakukan sebenarnya tidak wajib kalau di SMA ya, tapi tetap ada untuk pengambilan nilai dari beberapa KD ya. Nah itu semester, kemudian ada ujian penilaian akhir pas gitu ya, dan nilai harian. Udah, nah kira-kira itu ya untuk beberapa program yang terkait dengan SMA. Nah, ini saya harapkan untuk antum sekalian yang sekarang di SMP, nah harapannya memang SMA Bina Umat ini adalah pilihan pertama bagi kalian yang terutama yang duduk di kelas 9 sekarang. Nah, maka nanti tidak usah banyak arahan, nah mulai kemudian lanjutkan, karena kita itu adanya lembaga yang menggunakan sistem 6 tahun ya. Nah, jangan sampai kalian berhenti di 3 tahun pertama. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sudah cukup panjang lebar, sekarang jam 10 ya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, selamat terus sukses, dan saya mohon tetap jaga protokol kesehatan. Dan insya Allah nanti ya tanggal 22 ini, selama belum ada informasi ya dari pihak Bina Umat ya,
IPS Bina Umat. Nah, itu nanti tetap tanggal 22 kalau tidak ada perubahan. Jadi kalian siapkan mulai sekarang, nah, terutama jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap kita, karena syarat ya nanti ke pondok bawa minimal nanti ya antigen ya minimal. Nah, silakan nanti dicekkan antigen yang itu tidak lebih dari 2 hari ya. Jadi kalau 2 hari sudah kadaluarsa ini. Jadi sebelum berangkat atau sehari sebelum berangkat sudah melakukan tes ya antigen. Baik, itu saja. Nah, saya ucapkan ya selamat untuk semuanya. Terus semoga kalian bagian dari sukses Bina Umat dan sukses untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke host. Acara selanjutnya sebelum penutup kita buka sesi tanya jawab. Karena keterbatasan waktu, maka untuk sesi tanya jawab yang pertama ini kami buka 3 penanya. Jadi bagi santri-santriwan yang mau mengajukan pertanyaan bisa mengeklik tombol raise hand, kemudian nanti saya tunjuk dan setelah itu mengaktifkan speakernya. Seperti itu ya. Yang sudah mengajukan raise hand atas nama Pandu Tegar Saputra. Kelas 7 atas nama Pandu Tegar Saputra, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Ahi. Ahi apa Ukti? Wali kelas 7A3 itu siapa ini ya? Volumenya dibesarkan sedikit gimana Ahi? Wali Kurang kelas terdengar. 7A3. Oh, wali Iya. kelas 7A3. Iya. Hanya itu saja pertanyaannya? Iya. Ada lagi pertanyaannya, Ahi? Tidak, sudah itu saja. Oh, sudah. Jadi wali kelasnya namanya Ustadzah Nita Maidian. Nanti tiap kelas nanti dibuatkan grup oleh sekolah gitu. Jadi nanti wali santri di tiap kelas nanti akan ada grupnya, begitu ya, untuk nge-share informasi-informasinya. Ya, syukron. Kemudian ini Uhti ya, Uhti Ratifa Kirei, kelas 7B. Silahkan. Ya, silahkan Ahi. Taza, untuk yang alma mater kelas akhir tahun ini Taza ada itu. Ada rihlah nggak saya? Oh, menanyakan tentang rihlah ya. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Amin dan Ustadz Hari. Oh ya, itu saja. Ada lagi pertanyaannya? Insya Allah udah Taza. Oh ya, syukron. Afwan. Silahkan Ustadz Hari atau Ustadz Amin. Ini Akif ya. Lubuk-Linggau. Waduh, jauh nih. Sudah rihlah ke Lubuk-Linggau. Ya, baik. Untuk tahun sempat mantap depan muter-muter. ini kami masih dalam wacana, tapi kita agendakan juga rihlah. Artinya apa, nanti tetap ada kita agendakan rihlah itu, walaupun nanti kita kondisionalnya mengingat aku selalu aku mau pulang, tapi ada suara perubahan dari pemerintah kaitannya dengan masa pandemi. Jadi kita juga mengikuti aturan itu. Jadi semoga aja untuk tahun depan sudah kondusif sehingga kita mengadakan rihlah, dan rencananya memang kalau kita adakan rihlah itu akan kita gabung, karena yang tahun ajaran kemarin memang tidak ada rihlah sama sekali. Ya, mudah-mudahan untuk tahun berikutnya tahun ajaran ini 2021-2022 itu kita adakan, walaupun nanti kita gabung gitu ya. Gitu, adik, kita kondisional saja. Kita berdoa semoga nanti keadaannya menjadi lebih kondusif sehingga
bukan hanya rihlah, nanti kegiatan apapun ya. Jadi ada ekstra-ekstra dan yang lain bisa normal kembali. Lalu nanti kita tetap berusaha. Nah, itu kita agendakan ya, kita ada agenda juga kita rihlah. Baik, gitu saja. Silahkan Uhti Faiza. Saya mau tanya. Oh ya, silahkan. Tahfidz kelas 12 kelas akhir Ustazah. Syarat lulus tahfidz kelas akhir. Oh, syarat lulus tahfidz kelas 12. Ya, hanya itu. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Ya, enggak Ustazah. Ya, syukron. Monggo silahkan Ustadz Amin tentang Iya, syarat seperti- tahfidz. Ya. Syarat kelulusan tahfidz untuk kelas 12 tahun ini. Masuk nggak ini suara saya? Masuk Ustadz. Ya. Baik, untuk Teh Aiza ya. Untuk syarat lulusan tahfidz itu sama ya, kayak sebelumnya, paling nggak menyetorkan 4,5 juz. Itu sebagaimana target kita 1,5 berarti 4,5 juz. Itu setor secara gelondongan ya, itu setor kelulusan gelondongan. Nah, nanti dalam proses setor itu ya, KKM-nya itu 3 juz. Jadi kalau nanti ketika setor gelondongan cuma mampunya 3 juz, itu sudah sah, sesuai masuk dalam kategori KKM ya. Hanya saja nilai kalau cuma setor 3 juz berarti nilainya nggak bisa maksimal. Tapi untuk setoran hafalan bukan setor untuk kuliah ya, setoran hafalan tetap 4,5. Paham ya, ya? Tetap 4,5 juz, cuma pada saat gelondongan itu kemampuannya itu nanti dihitung. Ya, kemampuannya dihitung. Kalau kemampuannya cuma hanya yang lancar cuma 3 juz menurut nilai ya, nanti nilai maksimal nggak bisa mumtaz ya. Paling ya kalau ya maksimal jayyid jiddan. Nah itu. Jadi untuk kita setor untuk lulusan gelondongan 4,5 dan bisa baik dan menurut tim tahfidz tadi itu layak, maka nanti otomatis bisa langsung mumtaz gitu ya. Nah gitu D. Tapi bisa juga nanti yang 4,5 setor karena menurut tim penilai itu ya agak kurang lancar ya, nanti ya nggak langsung mumtaz begitu ya, tetap sesuai dengan kriteria. Mumtaz itu apa kriterianya, itu sesuai dengan yang sudah disampaikan tim tahfidz sebelumnya. Enggak, tidak lebih dari oh kameranya nggak ada ya, sengaja ini sembunyi. Ya yang penting itu ya tidak lebih dari 3 ya. Jadi kalau kurang dari 3 ya berarti tidak bisa masuk, tidak lulus, kan tidak lulus. Bisa saja itu informasi yang terbaru. Nah, terima kasih. Silahkan Uhti Raya Ashifa mau menanyakan sesuatu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Us mau tanya, untuk tahfidz yang kelas 7 dimulai dari juz berapa ya? Oh ya. Untuk tahfidz kelas 7, mungkin langsung saya jawab aja ya. Untuk kelas 7 itu dari juz 30 dan setengah dari juz 29. Oh ya, Us. Tapi terima dimulainya, kasih. Tapi dimulainya dari Anaba sampai Anas, jadi dari belakang dulu ke depan, gitu ya. Jadi mungkin bisa mulai mencicil. Oh ya, Ahi Ahmad Mustafa kelas 10A mau menanyakan sesuatu, Ahi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya mohon maaf nih Ustaz, saya mau nanya itu katanya kan kalau bawa barang elektronik nggak boleh.
Ya. Itu bagaimana kalau bawa kayak jam tangan atau senter gitu? Bagaimana? Entah gitu dah. Hanya itu saja pertanyaannya? Ya. Oh ya, syukron Ahi. Silahkan Ustadz Amin atau Ustadz Hari yang ingin menjawab. Baik, kalau ini ya jawab pertanyaan di Ahi siapa tadi? Ahmad Mustafa ya. Untuk elektronik itu kalau jam masih diperbolehkan, yang penting bukan smart ya, karena ada sekarang smartwatch sekarang itu, nah itu kok diperbolehkan. Tapi kalau jam biasa, nah itu ya digital apa, pokoknya yang biasalah untuk fungsinya, tidak untuk komunikasi, tidak untuk apa, itu komunikasi lah ya. Nah itu diperbolehkan. Kalau untuk yang apa namanya, kayak apa MP3 dan sebagainya itu memang tidak kita perbolehkan. Nanti dari fasilitas ya dari apa namanya pondok nanti akan berikan fasilitas itu, kesempatan itu kalau memang itu dibutuhkan. Artinya nanti maunya pengen dengarkan itu ya, nanti mungkin akan difasilitasi oleh pihak pondok itu. Jadi tidak harus punya sendiri gitu ya. Center, nah untuk center itu kayaknya masih pakai baterai ya. Boleh kalau pakai baterai ya boleh, yang penting nggak yang cas itu ya, karena kalau yang cas itu nanti menggunakan fasilitas pondok ya, pakai listrik pondok, jadi itu kita tidak perkenankan. Tapi kalau untuk baterai itu boleh. Ya, syukron Ustadz Amin sudah memberikan jawaban. Karena waktunya sudah selesai ya, karena keterbatasan waktu untuk Zoom meeting ini. Jadi untuk beberapa yang menghendaki mengajukan pertanyaan, kami mohon maaf tidak bisa memberikan waktu. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan ke wali kelas masing-masing jika sudah diperkenalkan dengan wali kelasnya, atau bisa menghubungi kontak Humas Bina Umat seperti itu. Terima kasih kepada Ahi dan Uhti yang sudah mengajukan pertanyaan. Kemudian kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Selama saya membawakan acara pada Zoom meeting kali ini, mungkin banyak kekhilafan dan kesalahan, saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara pada pagi menjelang siang hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami juga harapkan untuk semua santri-santriwan Bina Umat yang masih ada di rumah atau masih ada di perjalanan, kami mohon untuk selalu memanjatkan doanya untuk kita semuanya supaya pandemi segera berakhir, supaya santri-santriwan ataupun keluarganya yang masih sakit segera dipulihkan dan disehatkan, kemudian yang sehat juga seterusnya gitu. Jadi selain masih menerapkan protokol kesehatan, kami harap semuanya juga mendekatkan diri kepada Allah, selalu berdoa dengan optimal dan maksimal seperti itu. Seperti itu, saya tutup forum kali ini. Nanti silahkan Ahi dan Uhti semuanya bisa leave dari forum. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.